Shalom. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 33. Matius pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 33. Saya akan membaca untuk kita semua. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. 17, Bapak Ibu Saudara bisa baca. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesat kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai menuju kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Apa yang dibisikkan ke dalam telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukan kamu lebih dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakunya di depan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara tentunya tidak asing dengan nats ini, dan kita akan renungkan bersama-sama kembali nats ini. Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, Bapak Ibu Saudara mesti hati-hati ya. Karena antara cerdik dan licik itu bedanya tipis. Bedanya sangat tipis. Di sini dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah
serigala. Ketika kita dalam posisi sebagai domba, kita ini adalah korban. Ya, kita ini adalah korban. Sementara sekeliling kita ini adalah serigala. Nah, ketika kita sebagai korban, Tuhan ingin kita ini cerdik dan tulus. Cerdik dan tulus. Tulus, kita tidak punya niat jahat, kita tidak ada kepentingan, karena memang kita ini adalah domba. Namun Bapak Ibu Saudara, seringkali yang terjadi itu sebaliknya. Nats ini menjadi terbalik. Terbaliknya bagaimana Pak Robi? Terbaliknya seperti ini. Seakan-akan ya. Jadi iblis itu balik gitu. Lihat, aku mengutus kamu seperti serigala di tengah-tengah domba. Nah, ini yang serem, saudara. Ya. Ini yang namanya licik. Kalau posisi kita ini adalah serigala, saudara, kita maunya kita nerekam, betul? Orang di sekitar kita itu maunya kita ambil untungnya doang. Saudara, ini tidak diajarkan oleh Alkitab. Posisi kita ini bukanlah pemangsa, tetapi Kristus menempatkan posisi kita ini berhadapan dengan dunia itu sebagai korban. Ya, mungkin di antara kita ada yang berontak. Tapi ya siapa mau Pak Robi jadi korban? Saudara, itu realita, saudara. Mati di atas kayu salib itu korban. Itu bukan serigala, saudara. Ya. Guru kita aja mati sebagai korban. Dan Tuhan Yesus pun mengajarkan konsep yang sama ketika kita diutus di dalam dunia. Kita itu bukan sebagai serigala. Kita ini sebagai korban. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan kita ini supaya cerdik dan tulus. Cerdik dan tulus ini beda dengan licik dan jahat. Ya. Jadi kalau kita cerdik, itu dalam posisi kita itu sedang defense, saudara. Kita itu sedang mempertahankan diri supaya kita ini tidak habis sebagai korban. Gimana aku ini tetap survive. Jadi Kristus mengajarkan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan serigala ini, kita bukan menjadi sama serigala, saudara. Di mana kita menyerang orang, di mana kita mengakali orang, di mana kita memanipulasi orang, di mana kita ngibulin orang lain seperti serigala. Posisi kita tidak seperti itu, tapi posisi kita itu seperti domba, korban, di mana aku berhadapan dengan serigala-serigala yang berusaha untuk memanipulasi, yang berusaha untuk mengambil seperti parasit gitu, saudara. Nah, Tuhan Yesus itu bilang kamu itu harus cerdik. Jangan kamu jadi serigalanya, maksudnya begitu. Jangan dibalik. Tapi kamu nggak boleh jadi serigala, tapi kamu harus cerdik. Bagaimana kamu survive, bagaimana kamu defend dirimu sendiri terhadap dunia ini. Nah, caranya kemudian dilanjutkan oleh Matius pada ayat yang ke-17. Di situ dikatakan apa, Matius? Waspadalah terhadap semua orang. Waspadalah terhadap semua orang. Siapa aja ini? Ini bisa siapa saja, saudara. Ketika kita berhadapan dengan dunia, dunia itu bisa siapa saja. Bahkan menariknya Tuhan Yesus itu memberikan ilustrasi orang yang paling dekat. Siapa itu? Bapak, saudara,
Kok Pak Robi bilang begitu? Kita lihat pada ayat yang tadi kita baca. Tadi ayat berapa, saudara? Ayat 21 ya. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Saudara, kewaspadaan ini bukan hanya kepada orang-orang yang jauh secara emosional, tetapi justru juga kepada orang-orang yang dekat secara emosional. Jadi saudara, kewaspadaan itu berbicara tentang sesuatu yang kita mesti betul-betul hati-hati. Tuhan tahu kita ini ada korban. Oleh sebab itu kita harus waspada, kata Tuhan. Sekali lagi saudara, kita bukan serigalanya, ya. Kita bukan mau ambil untung dari orang. Kita bukan mau memenap. Justru serigalanya itu yang mau memangsa kita. Kita gimana kita harus survive. Yaitu dengan cara waspada. Ya, waspada, saudara. Nah, ketika kita ini waspada, karena kita ini adalah korban, saudara. Kita ini kan korban. Kamu akan diserahkan. Berarti kita ini korban, saudara. Korban dari serigala itu. Kamu akan diserahkan ke mahkamah agama. Kamu itu korban. Pada waktu kita korban, cenderung kita itu menjadi khawatir. Betul? Kita khawatir gitu loh. Aduh, nanti di mahkamah pengadilan agama apa yang akan aku katakan. Namun menarik sekali Tuhan Yesus mengingatkan, memang kamu korban. Tuhan bilang, jangan khawatir. Ya. Kita ini adalah korban, saudara. Ayat 19, di situ dikatakan apa? Ayat 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang kamu harus katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Saudara, ini mengandung pengertian bahwa Tuhan menjanjikan kita sebagai anak-anak Tuhan ada penyertaan, ada perlindungan. Kita tidak usah khawatir walaupun kita adalah korban, saudara. Dan kalau kita baca lebih lanjut pada ayat 23, ya, langsung saja ya, saudara. Di situ dikatakan, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Saudara, sebagai korban, Tuhan Yesus sudah ingatkan kita pasti menderita. Ya. Sebagai korban, kita pasti makan hati. Sebagai korban, kita pasti kehilangan. Sebagai korban, kita pasti rugi, saudara. Itu pasti. Ya, kita menderita. Tuhan Yesus sudah ngomong, saudara. Namun ingat, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, karena kita hidup di dalam kebenaran, saudara, Tuhan Yesus menjanjikan penyertaan bagi kita. Untuk kita mampu menanggung salib yang harus kita tanggung. Salib yang harus kita pikul. Menariknya Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Tuhan Yesus juga mengingatkan kita sebagai korban, ya. Jangan kita takut. Karena kalau sudah menderita, saudara, kita sebagai korban, kita kemudian takut. Coba kita ulang lagi ayat 26, saudara. Ayat 26.
Dan janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. 28. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai korban, kita juga seringkali menjadi takut. Takut terhadap serigala, takut terhadap dunia ini. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, jangan kita ini takut. Apa yang kusampaikan kepadamu harus kamu beritakan. Kebenaran yang kamu miliki harus kamu beritakan. Saudara, kadang kita ini sebagai korban, saudara, kita ini takut. Takut menyampaikan kebenaran, takut di dalam kita membela Tuhan, ya. Karena kita ini takut dengan dunia ini. Kalau kita lanjut itu di situ ayat 28, di sini kita takut sama orang karena orang itu dapat membunuh tubuh, ya. Tetapi Tuhan Yesus bilang, janganlah kamu takut seharusnya kepada mereka yang bisa membunuh tubuh dan tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa untuk membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, ini konteks dalam fisik, saudara. Tapi kalau dalam zaman kita hidup sekarang, kita tidak dapat ancaman fisik, ya. Tapi kita dapat ancaman secara psikologi. Kadang kita takut, saudara. Takut apa? Kita nggak mau bicara tentang kebenaran. Takut reputasi saya buruk, Pak Robi. Ada pembunuhan karakter di situ, Pak Robi. Saudara, Tuhan Yesus bilang, jangan kamu takut. Kalau kamu tahu itu benar, ya kita harus jalankan itu. Walaupun, ya memang hal ini tidak mudah, saudara. Walaupun memang kita harus mempertaruhkan reputasi, ya saudara. Kadang kita itu terlalu takut terhadap dunia karena kita begitu bingungnya dengan reputasi. Kita lanjut ayat 28 ya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dalam pengertian, kalau dalam konteks kita hari ini, ya saudara, reputasimu itu tidak ditentukan oleh apa kata orang. Reputasi kamu itu ditentukan oleh Bapa di surga. Lihat seperti burung-burung itu. Burung-burung itu gak akan jatuh, saudara, jika Bapa tidak berkehendak. Jadi Bapa itu berdaulat atas kehidupan kita. Ayat 30, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Wih, begitu luar biasanya ya. Kedaulatan Allah atas hidup kita. Rambut kepala kita aja yang kita nggak tahu berapa jumlahnya, Dia tahu, saudara. Jadi kamu nggak usah takut gitu loh. Hidupmu itu ada di dalam tanganku. Reputasi kamu itu ada di dalam tanganku. Kamu itu nggak usah takut. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga.
Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Seringkali tanpa kita sadari, saudara, kita itu tidak mau menyampaikan kebenaran karena kita lebih mengutamakan reputasi dibanding Kristus. Kita lebih mengunggulkan reputasi dibanding Kristus. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Setiap orang yang mengutamakan aku, mengutamakan kebenaran di depan manusia daripada reputasinya, aku akan memuliakan dia di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku, demi reputasi kamu, kamu menyembunyikan kebenaran, demi reputasi kamu, kamu membuat tersembunyi, ya saudara, kamu itu kan ketakutan gitu loh ya. Takut reputasinya bagaimana gitu ya, saudara. Demi itu, Tuhan Yesus berkata, aku akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di surga. Saudara, memang ini tidaklah mudah untuk kita jalankan, tapi biarkanlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita agar kita sebagai orang yang percaya posisi kita itu adalah domba, bukan serigala. Bagaimana kita defense, bagaimana kita survive, kita bukan mau memanipulasi, kita bukan mau memanfaatkan begitu saudara ya, seperti parasit gitu ya, hanya mau ambil saja, tidak mau berbagi. Kita ini domba, kita ini justru memberi, tapi bagaimana di tengah-tengah domba itu kita survive, kita harus waspada. Bahkan waspada, Tuhan Yesus memberikan contoh terhadap hal-hal yang bukan hanya orang-orang yang jauh secara emosi, tapi juga orang lain. Dan ingat juga, sebagai korban kita seringkali khawatir, kita seringkali takut. Hari ini kita tidak dapat ancaman pembunuhan fisik, tapi kita dapat ancaman pembunuhan reputasi. Tidak usah takut, kata Tuhan. Karena semua ada di dalam genggaman tangan. Tugas kamu, apa yang sudah kuberikan, kamu sampaikan itu kepada